Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Adi Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Baqarah, artinya lembu. Surat nomor 2 ayatnya 73 sampai dengan ayat 74. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulna taribuhu bibagdiha kadhalika yuhyillahul maut wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qashat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyadu qaswah wa inna minal hijara lama yatafazzaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, maka kami berfirman, pukullah dia dengan itu sebagian. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati, dan dia memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mengerti. Lalu sesudah itu hati mereka menjadi keras sehingga seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dan sesungguhnya dari sebagian batu mengalirlah sungai, dan ada pula yang membelah lalu keluarlah air, dan ada pula yang jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidak lalai akan apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah beserta firman-nya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 73, susunan kalimat adribuhu biba'dih
Diha memang agak sukar, akan tetapi jika dibandingkan dengan surat An-Nisa ayatnya 157 artinya menjadi terang sebagaimana diterangkan di dalam tafsir atau penjelasan nomor 96. Arti kata daroba itu banyak sekali, bukan saja berarti memukul, melainkan pula berarti memperbandingkan, dan di dalam arti ini banyak sekali contohnya di dalam Quran suci. Contohnya yadirobul lahul haqqawal batila, artinya Allah memperbandingkan kebenaran dengan kebatilan. Surat nomor 13 yaitu surat Ar-Ra'd ayatnya 7. Kata ganti dhamir ha dalam bibadiha ini mengisyaratkan perbuatan membunuh sebagaimana diterangkan di dalam kitab Injil. Pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam tidak dilakukan dengan sempurna, karena setelah beliau diturunkan dari kayu palang tiang salib, kaki beliau tidak dipatahkan seperti para pencuri yang disalibkan bersama beliau. Oleh karena itu, sesuai dengan arti daroba yang kami ambil, kalimat ini berarti pukullah dia dengan itu sebagian, atau perbandingkanlah keadaan dia dengan keadaan orang yang sebagian sudah mati. Dengan demikian beliau ditampakkan seperti orang yang sudah mati, sebagaimana diterangkan di dalam surat nomor 4 yaitu surat An-Nisa ayatnya 157. Dalam sejarah Yahudi tidak ada perkara pembunuhan atau percobaan pembunuhan yang seluruh bangsa dapat dianggap bersalah, dan yang sesuai dengan gambaran yang diuraikan di dalam 2 ayat tersebut itu. Selanjutnya ini dibenarkan, atau selanjutnya keterangan itu adalah ini benar-benar menghidupkan orang mati, karena tampaknya Nabi Isa alaihissalam sudah mati. Adapun orang yang mati sungguh-sungguh, ia tidak akan kembali ke dunia lagi. Bisa dilihat penjelasannya di dalam tafsir nomor 1659, kemudian tafsir atau penjelasan nomor 1731, dan tafsir nomor 2165. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 74. Hati yang keras dipersamakan dengan batu. Lalu secara kiasan batu dikatakan mengeluarkan air, sehingga mengalirlah
sungai. Batu yang lain dikatakan membelah sehingga keluarlah air. Batu yang lain lagi dikatakan jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun artinya sudah terang. Hati yang keras bagaimanapun juga pasti sanggup menerima kehidupan. Bahkan lebih dari itu, yaitu memberi kehidupan kepada orang lain. Maka jadilah sumber kehidupan rohani bagi orang lain. Sebagaimana air dan sungai adalah sumber kehidupan bagi alam fisik atau jasmaniah makhluk hidup. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.